Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngantuk napa? Semangat nggih? Katanya kalau orang menjawab salam itu pahalanya besar. Dan kalau ada orang mengucapkan salam tidak dijawab, itu masuk surganya susah. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen masuk surga? Kapan? Sekarang? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Telat, Rek. Gak dikai hadiah telat. Fotonya nanti aja. G. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para alim, para ulama, para yai, para sesepuh, ustadz-ustadzah, para dewan guru, bapak ibu yang sangat saya muliakan, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang mencintai saya. Rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah mencurahkan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan cinta kepada kita semua, seluruh yang hadir, siswa-siswi SMP negeri di Tuban ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita masih diberikan cerah. Cerah buminya, masih matahari memberikan sinar kepada kita secerah wajah adik-adik sekalian. Alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat? Gimana bisa bicara? Jawab. Sehat? Alhamdulillah. Kita hadir di sini
bersyukur kepada Allah, karena hanya orang-orang yang mampu bersyukur akan diberikan rasa bahagia, senang, tentram, ayem hatinya kalau kita mampu bersyukur kepada Allah. Tadi berangkat ke sini bawa uang jajan enggak? Tetap bersyukur. Sebab kalau tidak bersyukur terus ngenes, tetap enggak anaan duit. Ya? Yang bawa uang banyak alhamdulillah, yang tidak bawa uang alhamdulillah, yang tadi sempat ngutang alhamdulillah, yuk bayar utangnya. Bersyukur kepada Allah atas 3 nikmat. Berapa? Atas 3 nikmat kita bersyukur. Yang pertama, Allah masih memberikan nikmat umur. Nikmat apa? Nikmat umur. Alhamdulillah, adik-adik yang hadir di sini masih diberikan kesempatan umur untuk hidup, untuk menjalani kehidupan ini. Dan Rasul bersabda, gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Masya Allah, ada orang itu masih muda, sudah mati, bapaknya masih hidup. Ada orang itu masih sehat, mati, yang sakit bertahun-tahun belum mati-mati. Adik-adik semua, anak-anakku semua yang hadir di sini bersyukur, ya Allah, saya masih diberikan kehidupan. Makanya orang mukmin ketika bangun tidur berdoa bersyukur kepada Allah. Napa doane? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Betul? Hah? Waduh. Bangun tidur doanya Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Salah? Yang betul apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala pujian bagimu ya Allah yang telah menghidupkan diriku setelah kematianku semalam, dan aku nanti akan kembali kepadamu juga. Maka diberikan nikmat hidup, kesempatan umur ini untuk pertama menyiapkan bekal. Napa? Menyiapkan bekal. Yang kedua, mentaubati, bertaubat atas segala kekurangan dan kesalahan kita. Yang ketiga, untuk menambah amal soleh, amal kebaikan. Adik-adik hadir di sini termasuk cara dan jalan untuk meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas amal, dan menambah kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, nikmat umur. Masya Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan adik-adik diberikan umur yang panjang dan berkah. Adik-adik ada dalam majelis ini dididik, digembleng oleh para asatiz, oleh guru-guru semua di sini. Sayang, cinta kepada adik semua, ingin menyiapkan generasi milenial, generasi unggul yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mumpung masih muda, banyak kesempatan sebelum godaan banyak, memperbaiki diri, menyiapkan bekal. Jangan seperti orang sono, masih muda poya-poya, sudah tua bahagia, kalau mati masuk surga. Kapan beribadahnya? Jadi mumpung usia seperti ini, belajar yang bagus, yang tekun, ya. Belajar yang sungguh-sungguh, menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang salihah, sebagai anak-anak yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, nikmat umur.
Jadi umurnya orang Indonesia itu 63 sampai 67 tahun. Sebagaimana doa Nabi, umur umatku kisaran 60 sampai 70 tahun. Maka kalau ada bapak-bapak, orang tua, saudara, adik-adik punya umurnya sudah mencapai umur 70 tahun, itu disebut dengan panjang umur. Kalau umurnya mencapai 80 tahun disebut istimewa. Kalau umurnya mencapai 90 tahun itu namanya makhluk langka. Itu. Saya ketemu orang tua, bah, umurnya berapa, usianya berapa, bah? Saya usianya 123 tahun, nak. Masya Allah, beliau baca Qurannya kecil, dia baca langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Lancar sekali. Bah, masih kelihatan Quran yang kecil itu masih jelas, nak. Masya Allah. Padahal adik-adik ada yang sudah pakai kacamata, saya juga pakai kacamata. Kalau baca masih begini-begini. Sudah 123 tahun baca Quran yang kecil, langsung dibacanya lancar. Dia bilang masih jelas, nak. Subhanallah, Masya Allah. Dijaga oleh Allah. Itu nikmat umur. Yang kedua, nikmat sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat. Barangkali ada di antara teman-teman adik-adik yang kepengen hadir di Masjid Rahmat di sini hari ini, pagi ini, tapi dia nggak bisa datang. Kenapa? Lututnya sakit, nggak bisa ditekuk. Kalau duduk di sini sakit, dia nggak datang. Pak Guru, mohon izin tidak bisa hadir. Padahal dia kepengen hadir. Dia ingin sholat ke masjid, ingin ikut majlis, karena kondisi fisiknya sakit, tidak bisa datang. Maka bersyukur adik-adik diberikan sehat walafiat, kecuali penyakit kanker, kantong kering. Itu penyakit sudah lama itu. Sampian kok lemes gini, opo sakit opo? Sakit kanker, Pak. Apa itu? Kantong kering. Wah, sehat. Orang sehat itu Masya Allah, senyumannya indah, manis, Masya Allah. Kalau orang seperti ini jangan dikubur kalau belum mati. Betul tak? Masa dikubur hidup-hidup? Masya Allah, mumpung diberikan sehat, punya kedua kaki sehat, jangan malas berangkat ke sekolah, belajar. Ya, mumpung sehat. Kalau sudah sakit pengen belajar, pengen ke sekolah, enggak bisa. Mumpung kita diberikan lisan yang masih sehat, bicara yang baik ya. Anak-anakku, kalau bicara yang baik, jangan mesuh-mesuh. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu untuk saudaramu adalah sedekah. Tersenyum itu indah, betul? Kalau adik-adik sedang sumpek, yang cowok sumpek karena ditolak cinta, yang cewek juga sumpek karena suratnya nggak nyampe, nggak dibalas, tersenyumlah. Tersenyumlah di depan cermin Anda lebar-lebar. Kalau tersenyum 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Coba praktekkan. Senyum ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Gimana senyumnya? Cuma kalau tersenyum harus ada syaratnya. Butuh teman, saudara-saudara. Jangan senyum sendiri-sendiri. Kalau senyum sendiri-sendiri, nanti diintip temannya, dibilangin, wis suwe areiku.
senyum, bicara yang baik. Anak-anak sebelum berangkat ke sini pamitan sama ayah, sama bunda. Bilang apa anak-anakku? Ayah, doakan Ananda mau berangkat ngaji ke masjid. Bunda, doakan Ananda mau berangkat ngaji. Ridhoi anakmu ini ya ayah, ridhoi anakmu ini ya bunda. Begitukah? Kemudian dicium tangan kedua orang tua, Masya Allah. Dicium. Sampai nakalan cium-cium tangannya sendiri. Apa? Tangan ibumu gak dicium? Pak Ustadz, bau bawang Pak Ustadz. Ciumlah, walaupun ambune bau terasi, itu namanya barokah. Suatu saat akan bau minyak wangi. Yang pertama, bersyukur kepada Allah nikmat umur. Yang kedua, nikmat sehat walafiat. Dan orang yang diberikan sehat mampu menemukan syukur dan hidupnya bisa menemukan rasa bahagia. Masya Allah, orang yang sehat itu walaupun makannya sederhana, minumnya sederhana, tempatnya sederhana, dia masih bisa menikmati betapa indahnya suatu makanan hidangan yang Allah berikan. Dulu bapak saya kalau nyangkul di sawah, jam istirahat jam 10, ibu datang bawa makanan. Kemudian di saung kecil tengah sawah, alasnya cuma tikar bolong-bolong, duduk di situ, disiapkan makan nasi di atas daun pisang, sambelnya yang banyak, ikan asin, ya kurus-kurus mungkin kurang vitamin. Masya Allah, makannya enak, lezat, lahap. Begitu selesai, alhamdulillah, nikmat. Sekarang adik-adik diajak orang tuanya makan di restoran berkelas, makanannya enak. Begitu selesai bayar, berapa habisnya? 750.000. Ngeluh ndase, oh larang. Mikir, tidak bisa menikmati. Masya Allah, orang kalau sehat walafiat, gelosor, duduk di masjid, bisa parkir atret, matanya tidur. Ada nggak di sini? Itu tanda sehat. Ada yang sudah tidur, duduk? Nah itu sehat itu. Masya Allah. Orang sehat walafiat itu Masya Allah. Tanpa alas pun tempatnya juga bergelombang. Dia dengan pakaian yang dia pakai, gelosor, tidurnya nyenyak. Saya setiap lewat itu di pabrik-pabrik di daerah Rungkut, itu kalau zuhur waktu istirahat di trotoar itu loh, bisa gelosor, tidur nyenyak. Sementara orang-orang yang rumahnya bagus, masuk di kamarnya, AC yang dingin, ruangan yang harum, disemprot kalaupun ada nyamuk mengganggu, ndak bisa tidur. Susah tidur. Kenapa? Stres. Pikirannya stres, ingat apa-apa, pikiran di mana-mana, susah tidur. Maka enak orang sehat walafiat. Makanya kalau menjenguk orang sakit, dibawain makanan sing enak-enak, pasti tidak dimakan. Kalau lagi tidak sehat, makanan selezat apapun rasanya pahit. Maka bersyukur diparingi sehat walafiat. Ada kesempatan hari Ahad, kajian seperti ini, saya harus datang. Mumpung sehat, ada pengajian majlis, saya harus datang. Sekolah, saya harus disiplin, harus rajin. Ada kemudian kompetensinya, saya harus meningkat. Itu nikmat sehat walafiat. Lisan digunakan bicara yang baik ya. Man jaa
hasanati falahu asyru amsalha. Kalau kita bicara yang baik dapat pahala. Bicara yang baik dapat pahala. Berbuat baik 1 dibalas 10. Falahu khairum minhu. Bahkan dibalas dengan balasan yang lebih baik. Itu. Alhamdulillah. Sehat, umur, nikmat umur, bersyukur, nikmat sehat. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah diparingi nikmat hidayah. Diparingi nikmat hidayah menjadi umat Islam yang beriman kepada Allah, punya pilihan yang baik. Ada greget kalau datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seneng hati ini. Alhamdulillah, wes zuhur, ayo nang masjid berjamaah, itu nikmat hidayah. Sesok dinu Ahad ada pengajian di Masjid Rahmat, ayo hadir, nikmat hidayah. Duduk di masjid iktikaf, ketemu konco, ketemu guru-guru, alhamdulillah nikmat hidayah. Adik-adik sekalian, sholat 5 waktu sudah lengkap apa belum? Hah? Zuhur, Islam. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib, Islam. Dadi wong Islam jogo sing 5 waktu ini. Kenapa? As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang menegakkan salat 5 waktunya kokoh tegak, agamanya bagus. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kalau meninggalkan salat, meruntuhkan, merobohkan, menghancurkan agama yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu dalam ayat Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang didirikan, salat yang dikerjakan, anak-anakku semua yang rajin salatnya, amin. Yang rajin sholatnya, amin. Yang rajin sholatnya, amin. Insya Allah akan menjadi manusia mulia, berakhlakul karimah. Kenapa? Dididik oleh Allah. Ada yang bertanya. Ingin tahu pertanyaannya? Ada yang bertanya? Ingin tahu pertanyaannya? Pak Ustadz, orangnya yang tanya itu gondrong, rambutnya segini. Cowok bukan cewek. Pak Ustadz, saya kalau sholat, pikiran saya kemana-mana. Bagaimana Pak Ustadz? Gimana pertanyaannya? Pak Ustadz, kalau sholat, pikiran saya kemana-mana. Bagaimana ini Pak Ustadz? Hafal pertanyaannya? Coba gimana pertanyaannya? Pak Ustadz, saya kalau sholat, pikiran saya kemana-mana. Bagaimana ini Pak Ustadz? Itu pertanyaannya. Sudah hafal pertanyaannya? Ulangi pertanyaan sama-sama. Pak Ustadz, saya kalau sholat pikiran kemana-mana. Bagaimana Pak Ustadz? Itu pertanyaannya. Ingin tahu jawabannya? Ingin tahu? Saya jawab. Cakep ente. Daripada ente kemana-mana gak sholat. Gimana jawab Pak Ustadz? Cakep ente, daripada ente kemana-mana gak sholat. Paham gak? Jadi ada yang bertanya, orangnya gondrong,
Orang mungkin ya orang jalanan begitu, dia tanya, Pak Ustadz, saya ini kalau sholat, pikiran saya kemana-mana, tidak khusyuk sholat saya. Bagaimana ini Pak Ustadz? Saya jawab, cakep ini. Walaupun pikiran kemana-mana masih sholat, daripada kemana-mana nggak sholat. Nah, adik-adik ini milih yang mana? Anak-anakku milih yang mana? Kemana-mana nggak sholat apa sholat kemana-mana? Ya Allah, silahkan yang hobinya voli, silahkan. Yang hobinya senam, silahkan. Yang punya hobi kecantikan, silahkan. Yang hobinya futsal, silahkan. Tetap beriman kepada Allah. Waktunya sholat, sholat berjamaah. Amin ya Rabbal alamin. Nikmat hidayah. Oleh karena itu, dalam kajian ini saya akan lengkapi sedikit tentang sholat adalah tiangnya agama. Yang mendirikan sholat menegakkan agama, yang meninggalkan sholat merobohkan agama. Allah berfirman, aqimis sholah, tegakkan sholat, inna sholata, sungguh sholatmu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan mungkar. Artinya apa? Orang yang sholat dididik akhlaknya, jiwanya oleh Allah menjadi pribadi yang mulia, berakhlakul karimah. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kalau kita sholat itu cakep. Adik-adik merasakan kalau sholat cakep ya, terutama ketika pertama takbiratul ihram pertama. Usolli fardal maghribi salasa rabu kamis jumat sabtu. Apa begitu? Nah itu belum cakep itu, masih ngelamun. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati mustaqbilal ka'bah ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nikmat rasanya. Ketika takbir pertama, Allahu Akbar. Cool. Rasanya nikmat sekali. Cuma sebentar toh. Mari Allahu Akbar, lantas bubar. Padahal ketika takbir pertama itu Allahu Akbar, enak rasanya. Tapi mari bar terus bubar, pikirannya camping kemana-mana. Pikirannya camping, jalan ke sana kemari. Nah itu. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan memberikan beberapa contoh kaifiyah di dalam sholat. Mungkin sudah pernah atau mungkin belum. Kalau berdiri dalam sholat, memang bagi ibu-ibu, bagi adik-adik putri tidak ribet. Tidak ribet. Karena contoh praktek pelajaran sholat itu yang nampak untuk bapak-bapak, untuk laki-laki. Karena kalau ibu-ibu, adik-adik yang putri ditutup rukuh. Berdirinya mau seperti apa, gak kelihatan ketutup rukuh. Tapi yang cowok itu kelihatan. Itu. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memulai sholat, imam itu mengatakan, sufufakum fa inna tasyiyatus sufuf min tamamis shalah. Luruskan, ratakan sopnya, lurus rata sop, bagian dari kesempurnaan sholat. Sawu sufufakum. Ada hadis lagi, sawu watarasu, luruskan dan rapatkan. Walaupun tidak harus rapat desek-desekan. Ya. Bagaimana posisi berdiri adik-adik ketika sholat? Posisi kaki terutama itu selebar pundak atau bahu atau pinggul. Jadi lebar kaki itu lebarnya selebar pinggul atau selebar bahu. Untuk cowok saja, ceweknya tidak usah ikut.
Sebab kalau cewek ikut-ikutan lebarnya kayak laki, khawatir ketika sujud mau berdiri, rukuh koncoy sebelah keinjak, terus melorot. Bahaya. Apalagi rukuhnya rukuh putusan. Jadi begitu berdiri melorot serot. Waduh. Ya nggak apa-apa, cuma ketawa deh. Lu apa ini? Nah ini repot kalau sudah begitu. Nah untuk cowok, jadi selebar pinggul kita. Atau selebar bahu kita, lebarnya. Kemudian ujung-ujung jari kakinya disempurnakan. Wa bi itrafi asabihi mal qiblah. Ujung-ujung jarinya itu diarahkan ke kiblat. Coba berdiri sayang. Nah, menghadap ke sono. 3 orang. Lebarnya selebar bahu. Gimana? Selebar bahu masing-masing. Karena ada yang kurus, ada yang agak gemuk. Nah, sekarang selebar bahu, ujung jari kakinya luruskan ke kiblat. Kiblatnya sana katakanlah. Nah, gimana? Ujung jari kakinya kemana? Lurusnya ke kiblat? Begini apa begini? Nah, coba kalau lurus ke kiblat, ujung jari kakinya gimana? Nah, berarti masih kurang lebar nih. Nah, ujung jari kakinya? Nah, berarti lurus ke kiblat ujung jarinya. Ujung jarinya lurus ke kiblat. Nah, berarti kurang lebar ini pinggulnya. Nah, yang dilebarkan itu ternyata kaki, bukan ujung telapak. Kaki itu berarti tumit. Nah, kurang lebar sedikit, maaf. Nah, jadi agak begini. Nah, lurus. Enggak enak ya? Nah, karena tidak belum terbiasa. Jadi biasanya begini berdirinya kaki, diluruskan ujung jarinya ke kiblat, seret. Nah, gitu. Kemudian takbirnya itu diangkat telapak tangannya ke depan, menghadap ke depan. Bukan miring, bukan begini, tapi ke depan. Terus diangkat setinggi telinga, kepala, ujung jari ibu jarinya menyentuh anting-anting telinga. Allahu Akbar. Nah, coba dipraktikkan. Allahu Akbar. Ini menghadap ke kiblat. Nah, ini jangan miring ke kiblat. Ini nih ke kiblat. Jangan gini. Ah, ke kiblat. Ke kiblat. Coba sama-sama. Boleh ditambah di belakangnya. Ayo. Jangan jadi penonton. Ayo menjadi pelaku setia. Ayo berdiri. Ya berdiri. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Ditahan dulu sampai di telinga. Allah, tahan. Ya, di anting-antingnya. Nah, di anting-antingnya ya, menghadap ke kiblat. Nah, silahkan dipraktekkan di tempat Anda. Praktekkan. Supaya bermanfaat punya tangan ini, ayo dimanfaatkan. Biar diberi sehat oleh Allah, manfaatkan. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar sudah bersedekap. Bersedekapnya bagaimana? Ya boleh. Oke. Baik, kemudian ruku. Jadi dari berdiri Allahu Akbar ruku. Ruku itu membentuk sudut 90 derajat. Membentuk sudut 90 derajat. Kata Rasulullah, ya ruku menghadap ke sana. Ruku. Ruku itu kalau engkau menaruh papan di atas punggung, maka dia akan rata. Kalaupun ditaruh gelas berisi air tidak tumpah. Rata. Ini masih belum rata, coba yang rata. Jangan melengkung. Caranya supaya rata, diputus, berdiri tegak, diputus. Diputus dari sini, engselnya dari sini. Jadi berdiri tegak,
Allahu Akbar. Caranya telapak tangan mendorong lutut, lututnya didorong. Kemudian punggungnya ditarik ke depan. Jadi, ruku itu begitu caranya. Jadi ketika ruku, Allahu Akbar, diputus ini. Didorong lututnya oleh kedua telapak tangan, ditarik punggungnya ke depan. Nah, kira-kira begini. Itu ruku. Coba bertiga silahkan praktekkan ruku, menghadap ke sana, menghadap ke sono, menghadap ke sono. Ya, Allahu Akbar ruku. Allahu Akbar ruku. Nah. Sekarang berdiri tegak. Berdiri tegak. Tangannya dilepas dulu aja. Berdiri tegak. Ikutin saya, putus di sini. Ini tegak terus. Nah, ini dorong lututnya. Nah, ini jangan lentur lagi. Ini tegak, biarkan ini yang berputar. Nah, ini. Gak apa-apa, latihan awal. Ini di sini engselnya. Ini lurus. Allahu Akbar. Nah. Untuk ruku adalah di lutut. Di lutut. Tangannya itu telapak tangan di lutut, bukan di atas lutut atau di bawahnya lutut, tapi di lututnya. Didorong lututnya, tangannya dibuka telapak jari-jarinya dibuka, didorong ke belakang, ditarik punggungnya ke depan. Itu ruku. Salat yang baik, salat yang tepat, insya Allah menyehatkan tubuh secara fisik. Dan sholat yang hatinya nyambung ke Allah, insya Allah disehatkan secara psikis. Baik, silahkan duduk lagi. Kemudian yang berikut adik-adik sekalian, kalau sholat berjamaah, tolong. Kalau sholat berjamaah, tolong jangan mendahului imam. Halo? Yang di luar bagaimana? Oke, yang di luar bisa terima? Kalau sholat berjamaah sebagai makmum, tidak boleh mendahului imam. Mendahului imam itu bagaimana? Ada 3. Disebut kategori mendahului imam itu 3. Yang pertama, mendahului. Imamnya belum Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar duluan. Yang kedua, membarengi. Imam Allah ikut Allah Akbar bareng. Allah bareng, nah, itu termasuk mendahului. Termasuk kategori mendahului itu ya terlambat banget. Ruku imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, saya ruku, enggak berdiri. Nah, itu kategori mendahului. Jadi yang tepat bagaimana? Idza kabbaral imam hatta yakbira fakabbiru. Kalau imamnya bertakbir, usai takbirnya pas, maka ikuti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Tidak kejar-kejaran. Yang terakhir, doa antara 2 sujud, duduk antara 2 sujud, hafal nggih? Rabbig, artinya Rabbig firli, sama-sama. Warhamni, wajburni, warfani, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Ada berapa doa? 8 doa. Ada 8 permohonan ketika duduk antara 2 sujud. Rabbig firli, sama-sama. Ya Allah ampuni aku. Warhamni. Ya Allah sayangi aku. Wajburni.
Ya Allah cukupkan aku. Warfa'ni, ya Allah angkat derajatku. Warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki. Wahdini, ya Allah berikan aku bimbingan hidayahmu. Wa'afini, berikan kami afiat sehat ya Allah. Wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Maafkan aku. Cintai aku. Sekarang sama terjemahnya, biar minimal pulang dari sini bisa berdoa duduk antara dua sujud sama nane. Sama-sama. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah sayangi aku. Wajburni, cukupkan aku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Wa'afini, maaf berikan aku sehat ya Allah. Wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Kurang kan? Kurang kan? Kurang. Sama-sama Rabbi pilihnya. Baik, kemudian terakhir sholat itu mengucapkan salam. Adik-adik sekalian, ketika mengucapkan salam, kalimat yang dipakai adalah wa aqallus salam, assalamu alaikum. Maka memalingkan wajah ketika kalimat kum ketika assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Kembali. Assalamualaikum warahmatullah. Sama-sama. Lurus dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Lurus. Assalamualaikum warahmatullah. Makanya A'agim itu istrinya 2. Menyempurnakan salamnya sholat. Assalamualaikum Teh Nini. Assalamualaikum Teh Rini. Ini belum 17 tahun soalnya. Baik anak-anakku sekalian, kurang 6 menit. Kajian kita kurang 6 menit. Baik, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya dapat hadiah dari panitia. Sebelumnya saya ajak saudara-saudara sekalian untuk sama-sama melafalkan zikir sejenak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anakku semua, keluarga besar semuanya, ustadz-ustazah, guru-guru Anda semuanya, dan kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Alhamdulillah. Baik, sekarang kuis. Silahkan dari pihak yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Silahkan yang bisa angkat tangannya. Oh gitu. Baik, kuis tanpa hadiah. Oke. Ada nggak kuisnya? Oh ya, oke. Kuis besar. Rezeki Anda, menanti Anda, walaupun yang belum dapat, insya Allah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sholat itu ada sunnah sholat, ada wajib sholat, ada syarat sholat, ada rukun sholat. Paham tum? Ada sunnah sholat, ada wajib sholat, ada syarat sholat, ada rukun sholat. Pertanyaannya, di dalam sholat itu ada bacaan yang harus Anda baca. Understand? Di dalam sholat ada bacaan yang harus Anda baca. Kalau Anda membacanya, batal sholat Anda. Kalau Anda tidak membacanya, tidak sah sholat Anda. Angkat tangan. Ayo maju, ayo maju. Ada bacaan yang harus dibaca ketika sholat. Kalau dibaca, batal sholatnya. Kalau tidak dibaca, tidak sah sholatnya. Bacaan apa itu? Angkat tangan. Ayo, 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 monggo, monggo, monggo. Hai, mana angkat tangan, jangan temennya. Ayo, ayo, sendiri angkat. Berani, berani, berani. Ya. Salah ya orang disiksa ambil aku. Salah ya gak apa-apa. Oke, ada? Angkat tangan. Ayo, ayo, ayo. Apa? Wah, oke. Hangus hadiahnya. Ada, apa? Ada? Hanguslah sudah. Itu. Bacaan itu adalah ucapan salam. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Batal sholatmu. Wes mari sholatnya. Coba orang kon jawab, orang kon ucapno salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Wis Maria, gak sah salatmu. Gimana? Aduh, padahal hadiahnya itu batal. Satu pun tak ada, kecewa aku.
Baik. Yang kedua, tanpa hadiah yang kedua. Yang kedua tanpa hadiah. Kita patut bersyukur kepada Allah. Kenapa kita patut bersyukur? Angkat tangan. Atas nikmat Allah. Berapa nikmat? 3. 1. Umur. 2. Sehat. 3. Hidayah. Alhamdulillah. Wis barang-barang iso kabeh sale. Demikian yang dapat disampaikan. Ada doa khusus? Doa. Mari anak-anakku kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya anak-anak di sini senantiasa diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan Allah. Yang masih ada orang tuanya diparingi sehat walafiat oleh Allah. Yang orang tuanya sudah tiada diampuni dosanya oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha Agung ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa. Kami adalah hamba-Mu, anak-anak yang masih berlumuran dosa. Ya Allah, sebesar apapun dosa-dosa kami, Engkau Maha Pengampun. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah kepada kedua orang tua kami. Dosa kami kepada ayah, dosa kami kepada ibu. Kami sering membentak mereka ya Allah. Kami sering menolak perintah mereka ya Allah. Kami sering tidak jujur kepada mereka ya Allah. Ya Rabb, bila Engkau memurkai kami ya Allah, ampuni kami. Maafkan kami ya Allah. Berikan kami petunjuk hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami kembali kepada jalan yang Engkau ridai. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya kami beriman kepadamu ya Allah. Jadikan keimanan kami jalan pengampunan dosa-dosa kami, penyelamat bagi kami dunia dan akhirat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, jangan Kau sesatkan hati kami, jangan menjadikan hati kami keras, jangan menjadikan hati kami ya Allah tidak menemukan rasa syukur, jangan menjadikan hati kami ingkar kepadamu, jangan menjadikan hati kami kotor ya Allah. Setelah Engkau memberikan jalan hidayah, setelah Engkau memberikan cahaya iman kepada kami ya Allah, karuniakan kepada kami kasih-Mu, karuniakan kepada kami sayang-Mu, karuniakan kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Innaka antal wahhab. Sungguh Engkau Maha Pemberi ya Rabb. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah kami generasi zaman yang Engkau berikan hidayah. Jadikan kami generasi zaman ya Allah, generasi anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, yang senantiasa taat kepadamu ya Allah, yang senantiasa bermanfaat bagi lingkungan sesama kami ya Allah. Ya Rabb kami, bimbing kami di jalan yang Engkau ridhai. Bimbing kami dengan ilmu manfaat. Anugerahkan kepada kami rizki yang barakah. Berikan kami kemudahan ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Ya Allah, jadikan apa yang kami dapatkan manfaat bagi kami. Ajari kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ajari kami ya Allah ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Billahil hidayah wa taufik. Sebelum ditutup, bagi anak-anakku mungkin yang pas kesempatan ke Surabaya, ke Ko Armada 2, berkunjung ke Monumen Jales Pepa Jamai, silahkan bertemu saya insya Allah. Anak-anakku di usia dini, kalian nanti masuk sekolah menengah atas, silahkan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, hafal Qur'annya. Bagi yang ingin menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.